Apakah teknologi seperti di film The Matrix, di mana implan chip di otak memungkinkan manusia untuk mengunduh keterampilan dan pengetahuan secara instan, serta mengakses simulasi realitas virtual yang canggih, akan segera terwujud? Perusahaan Neuralink milik Elon Musk lah yang tengah melakukan uji coba dengan kembali melakukan implan chip ke otak manusia. Bahkan ini adalah uji coba terhadap pasien kedua perusahaan milik Elon Musk tersebut. Setelah uji coba pertama terhadap pasien yang menderita lumpuh dianggap berhasil. Apa itu teknologi implan otak? Pro dan kontranya? Mari kita gelitikin. Hanya digelitik. Implan otak atau yang dikenal dengan istilah interface otak dengan komputer bukanlah konsep yang baru. Penelitian di bidang ini dimulai sejak tahun 1970-an ketika para ilmuwan pertama kali mulai mengembangkan sistem yang dapat merekam aktivitas otak dan menggunakannya untuk mengontrol perangkat eksternal. Namun, teknologi ini baru mulai mendapatkan momentum yang signifikan di awal abad ke-21 ketika kemajuan dalam neuroscience dan teknologi mikroelektronik memungkinkan pengembangan implan yang lebih canggih dan minim invasif. Yang dimaksud minim invasif adalah teknologi saat ini diklaim sudah dapat mengurangi trauma pada tubuh pasien, menghasilkan luka operasi yang lebih kecil, dan memungkinkan waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan teknik bedah tradisional saat melakukan implan chip tersebut. Neuralink, perusahaan yang didirikan oleh Elon Musk pada tahun 2016, adalah pemain utama dalam industri ini. Visi Elon Musk yang ambisius adalah untuk mengembangkan teknologi yang dapat membantu manusia mengatasi kerusakan otak dan penyakit neurologis, serta pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas intelektual manusia. Neuralink bekerja dengan teknologi yang mereka sebut N1 sensor, chip kecil yang ditanamkan di dalam otak yang bisa mengirim dan menerima sinyal listrik dari neuron. Bagaimana cara kerja Neuralink? Chip ini yang kurang lebih seukuran koin diimplan melalui prosedur pembedahan robotik yang minim invasif. Teknologi ini bertujuan untuk membaca aktivitas neuron dan menginterpretasikan sinyal-sinyal otak untuk berbagai tujuan. Mulai dari memungkinkan orang dengan disabilitas dapat dengan mudah mengontrol perangkat elektronik hanya dengan pikiran, hingga potensi membantu pengobatan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Potensi teknologi ini sangat besar. Di satu sisi, implan ini dapat merevolusi cara kita berinteraksi dengan teknologi, sehingga akan membuka era baru dalam berbagai bidang seperti bidang kedokteran, pendidikan, bahkan hiburan. Namun seperti semua teknologi baru lainnya, termasuk Neuralink dan teknologi serupa menghadapi sejumlah tantangan etis dan teknis. Pertanyaan tentang privasi, keamanan, dan bahkan hubungannya dengan agama dan kepercayaan menjadi topik yang akan diperbincangkan bahkan diperdebatkan dengan hangat. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, Neuralink terus maju dengan percobaan klinis mereka. Dan saat ini seluruh dunia menantikan hasil dan kemungkinan implementasinya nanti. Elon Musk sendiri telah menyatakan bahwa tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan simbiosis antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Suatu konsep yang mungkin terdengar menakutkan bagi sebagian orang, tetapi menarik bagi yang lain. Uji coba implan otak yang dilakukan oleh Neuralink telah berhasil pada pasien pertama mereka. Neuralink berhasil memasang implan chip yang merupakan interface antara otak dengan komputer pada seorang pasien yang menderita kelumpuhan. Pasien pertama mereka mengalami quadriplegia dan setelah dipasang implan mampu melakukan berbagai kegiatan seperti bermain video game, berselancar di internet, memposting di media sosial, dan menggerakkan kursor di laptop hanya dengan menggunakan pikirannya. Uji coba ini menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam membantu mereka yang mengalami cedera tulang belakang. Kita tunggu saja, apakah memang teknologi ini lolos dalam berbagai uji coba, termasuk uji coba klinis, dan akhirnya akan mendapatkan izin untuk digunakan secara luas, sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia. Atau sebaliknya, bisa menjadi ancaman bagi umat manusia, termasuk ada kemungkinan kalau teknologi tersebut bisa mengambil alih peradaban dan berbalik menginvasi manusia, seperti di film I, Robot.